Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok PPL SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang beranggotakan saya Reva Aprilia Ayu Ningtyas dan rekan saya Rian Kasanova, Hema Villa Geralda, Natasha Saraswati, dan Azizul Fikri Solehan yang akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Rani Rahmayanti ZMA dengan instruktur Ibu Yunita MPD. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman tahu arti dan maksud dari pendidikan dan apakah kata pendidikan dan pengajaran itu berbeda maksudnya? Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai secara bersama-sama, yang sebenarnya pengajaran sendiri merupakan salah satu bagian dari pendidikan, yang artinya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau kehidupan yang berfaedah untuk hidup anak-anak baik secara lahir maupun batin. Menurut pengertian umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. B. Hanya tuntunan dalam hidup. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup sehingga mereka hidup tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Lebih jelas, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada padi diperbaiki, tetapi ia tidak dapat menggantikan kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut sehingga hanya cara meliharanya tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara, tetapi tidak menggantikan kodrat padi. Perlukah tuntutan pendidikan itu? Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntutan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembang tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya yang tidak baik atau tempat jatuh biji juga itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu tidak akan dapat tumbuh dengan baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut konvergenti teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan.
Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios, ash, hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang disebut intelligible, yang dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran, serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis, yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap ada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Dasar-dasar pendidikan yang mencakup arti dan maksud pendidikan, tuntunan dalam hidup, serta pengaruh dasar jiwa anak sangat relevan dalam konteks bimbingan dan konseling, BK. Guru BK berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dengan memahami karakteristik dan kebutuhan individu masing-masing. Tuntunan pendidikan yang diberikan oleh guru BK tidak hanya mendukung perkembangan akademik, tetapi juga aspek emosional dan sosial, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dengan pendekatan yang bijaksana terhadap aspek yang dapat berubah dan yang tidak dapat berubah dalam diri peserta didik, guru BK dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, serta membantu mereka memahami dan mengelola perasaan yang mempengaruhi interaksi sosial mereka.